Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bekerja, beraktivitas, khususnya untuk para petani di seluruh Indonesia. Nah, sekarang ini saya berada di halaman belakang rumah ya. Saya kali ini akan membahas tentang virus atau sebuah penyakit ya yang menjadi momok bagi umat manusia sekarang, yaitu adalah virus corona. Corona yaitu adalah virus yang biasa menyerang manusia ya, dengan ketahanan tubuh yang sangat rendah. Entah itu virus dari mana, saya juga belum tahu pasti ya. Nah, virus corona sendiri itu menyerang melalui sentuhan yang pertama, kemudian adalah melalui udara, yang ketiga adalah melalui cairan orang-orang yang terinfeksi virus corona. Nah, maka dari itu kita harus, yang pertama adalah istirahat yang cukup, minum yang banyak ya, kemudian makanlah yang mengandung kaya serat seperti buah-buahan. Kemudian juga membatasi interaksi dengan orang-orang luar, tidak melakukan perjalanan yang tidak ada gunanya. Nah, seperti itu. Itulah sekilas tentang informasi virus corona. Nah, kali ini saya akan membahas tentang bakteri yang menyerang pada pohon pisang. Nah, ikuti terus video saya. Nah, ini adalah pisang yang sudah terkena bakteri ataupun jamur Fusarium oxyspora. Ya, ciri-cirinya bagaimana, yaitu dia daunnya akan menguning, kemudian akan coklat ya, terus batangnya dia akan layu ya, tidak sehat seperti itu. Nah, jika sudah terlanjur seperti ini, apa yang harus dilakukan yaitu pembongkaran ya, pembongkaran total. Jangan sampai akarnya sampai tertinggal di dalam tanah, karena jamur Fusarium masih bertahan selama 4 tahun ya, minimal 4 tahun dia akan mati. Jamur Fusarium oxyspora ini adalah tunasnya, meskipun terlihat sehat ya, meskipun terlihat sehat montok, tapi tidak bisa digunakan untuk pembibitan karena sudah terinfeksi dengan jamur Fusarium. Nah, maka dari itu dilakukan pembongkaran, tidak boleh dipotong. Kalau dipotong, dia juga akan muncul tunas kembali ya. Tetapi kemunculan tunas tadi akan terlihat subur, sehat, tetapi umurnya tidak panjang karena sudah terkontaminasi atau terinfeksi dengan jamur Fusarium. Untuk pembongkaran itu sendiri harus dibongkar total, tidak boleh akar tertinggal. Kemudian tanah yang sudah terkontaminasi, yang ada jamurnya, harus diberi trik, yaitu digemburkan tanahnya dulu, kemudian dikasihkan dengan kapur ya. Pada waktu pembongkaran selesai, kemudian 6 bulan kemudian dikasihkan lagi, 6 bulan lagi dikasihkan lagi ya, dicampur kapur itu. Karena apa? Kapur itu menetralkan tanah dari racun-racun di dalam tanah, juga menetralkan kadar pH di dalam tanah. Kalau sudah dikasihkan trik-trik seperti itu, minimal jamur Fusarium akan bertahan selama 1 tahun minimal ya, dengan garis bawah minimal 1 tahun. Untuk para petani yang ingin menanam, harus melihat-lihat untuk pengambilan tunas yang akan ditanam, yaitu dengan memperhatikan apakah induknya punya riwayat terinfeksi jamur Fusarium. Jika tidak, itulah bibit yang harus dibudidayakan. Jika dari induk yang terinfeksi meskipun terlihat sehat,
maka tidak layak untuk ditanam karena sudah terinfeksi. Jika tidak dilakukan pembongkaran, maka jamur itu bisa menyerang pisang-pisang yang lain. Contohnya seperti ini. Nah, itu dia juga sudah terkena, tetapi tidak separah yang ini. Tidak separah yang ini juga terkena. Ciri-cirinya adalah daunnya menguning dan batangnya sudah mulai layu. Nah, jika tidak dilakukan pembongkaran, pori-pori di dalam akar akan melebar, kemudian serangga-serangga yang ada di dalam masuk ke dalam, kemudian juga dia akan menyerang batangnya. Nah, itu tambah memperparah keadaan. Maka dari itu harus dilakukan pembongkaran. Jangan sampai tertinggal akar sedikit pun, kemudian dikasih treatment, yaitu dicampur dengan kapur untuk menetralkan racun-racun atau bakteri-bakteri, jamur-jamur yang ada di dalam tanah. Ya. Harus dibongkar supaya tidak menyebar seperti virus corona yang menjadi momok bagi umat manusia sekarang. Sekilas tentang pohon pisang yang terkena jamur Fusarium oxyspora, maka dari itu untuk para petani harus memperhatikan bibit tunas yang akan dibudidayakan, apakah terinfeksi ataukah induknya terinfeksi dengan jamur Fusarium atau tidak, harus diperhatikan. Jika tidak, maka akan menyebarkan virus dari bakteri tadi seperti corona yang sulit untuk ditanggulangi. Maka dari itu kita harus bijaksana, harus teliti memilih bibit yang sehat, yang montok dan juga yang terlihat subur. Tetapi harus diperhatikan punya riwayat enggak induknya. Jika punya riwayat, maka tidak usah untuk dibudidayakan. Maka dari itu kita harus teliti. Itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat, semoga bisa menjadi pembelajaran kita semuanya, khususnya untuk para petani di seluruh Indonesia. Jangan sampai salah bibit, ya, harus memperhatikan bibit apakah ini sudah terinfeksi atau belum. Maka dari itu kita harus lebih semangat lagi dalam melakukan tanam menanam apapun itu jenisnya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat tayangan ini, semoga menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat untuk petani di seluruh Indonesia. Ya, saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.